Baik, kita lanjutkan untuk tutorial berikutnya ya. Untuk tutorial sebelumnya kita sudah pernah membuat kontur 2 dimensi. Maksudnya ya, pembuatan toolpad kontur 2 dimensi, sedangkan untuk gambar acuannya atau patokannya itu 2 dimensi. Nah, ini seperti ini ya yang sudah kita buat. Nah, jadi gambar patokannya ini 2 dimensi ya. Coba kalau kita hilangkan ini garis apa namanya, dimensi benda awalnya kita hilangkan ya, supaya lebih jelas. Kita buat 0. Kita buat 0. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan pembuatan kontur, tapi gambaran awalnya itu desain 2 dimensi. Tutorial kali ini ya, saya akan melanjutkan bagaimana sih membuat kontur ya pada benda 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, jadi gambarnya itu 3 dimensi atau 3D. Nah, ini sudah kita atur, tinggal kita lakukan bagaimana membuat konturnya. Kalau berdasarkan gambar atau benda, untuk pembuatan kontur itu nanti yang kita buat ini bidang ini nih ya, yang warna putih dengan ini muter ya. Jadi kalau berdasarkan gambar di sini, yang dibuat kontur ini arah luarnya saja ya, seperti ini muter ya. Atau kalau kita lihat di sini pandangan atas itu di sini ya, ini kontur. Nanti ini ada radius 10. Nah, sehingga ini kedalaman konturnya ini 10 ya. Kalau kita lihat di gambar ini kedalamannya, ini pandangan dari depan, nah ini dari samping kanan ya atau samping kiri, ini seperti ini. Jadi ini kontur seperti ini ya, tadinya itu kan kotak. Oke, nah kita patokannya di gambar 3 dimensi. Oke, kita langsung saja ya. Kalau sudah diatur dimensinya, ini dimensinya masih sama seperti sebelumnya, tinggal kita masuk ke sini ya. Ini masih baru, kita masuk ke toolpad, nah, ambil kontur. Nah, kita oke saja ya, bisa diganti ataupun bisa diinikan. Oke, di sini supaya lebih mudah, saya munculkan terlebih dahulu ya garis. Nah, di sini ada di level. Nah, ini ada garis batas yang warna hijau. Ini supaya lebih mudah saat apa namanya mengklik garis patokannya untuk pembentukan kontur. Oke, kalau seperti ini kita pilih chain, kemudian klik ini garis ada ya, yang untuk konturnya. Kalau dilihat dari atas ini, nah garis hijau ini ya yang radius 10. Oke ya, kita klik yang ini. Oke, kita pastikan di sini klik. Nah, oke, kita lihat 3 dimensinya atau isometrinya. Oke, saya menginginkan ini ya selalu searah ceruncal. Kita balikan arah panahnya, atau mungkin kalau kita lihat supaya jelas seperti ini ya, kita balikan ininya ya ke arah berlawan, searah ceruncal tadi berlawanan ya. Ini udah balik. Oke, kita kembali ke tampilan 3 dimensi. Oke, sudah, tinggal kita kita tunggu. Nah, di sini akan muncul ya untuk pengaturan jendela, pengaturan toolpad kontur. Kita pastikan ini yang keblok di kontur, kemudian kita lakukan pemilihan. Nah, untuk kontur, nah kebetulan di sini sudah ada ya, sudah ada handmill yang ada di daftar sini. Tinggal kita ini saja ya, pilih. Misalkan saya gunakan handmill yang diameter 10 flat handmill. Coba kita lihat di sini sebagai tool 1 ya. Karena ini kita buat yang pertama, ini flat atau flat handmill atau handmill dengan diameter 10. Oke, tinggal ini kan tidak kita perlukan, tinggal kita hapus saja ya dari daftar, atau kita blok langsung tekan delete ya, konfirmasi. Ini juga kita delete, konfirmasi. Oke, ya, cuma satu yang kita gunakan. Tapi kalau misalkan di sini tidak muncul, kita pilih di library. Nah, pilih
apa tool yang kita inginkan ya, sesuai yang kita inginkan kita pilih. Tapi kalau misalkan sudah ada tadi, tinggal kita pilih blok. Kemudian setelah pengaturan tool ke cut parameter, kan langsung jadi, kita biarkan saja. Kemudian di depth cut ya, kedalaman pemakanan, kita atur karena berdasarkan gambar kedalaman konturnya itu 10 mili ya, min, karena saya buat apa namanya, nol bendanya itu di atas benda. Oke, kita atur misalkan 2 mm saja karena ini di simulator. Kemudian checklist keep cooldown, kemudian lean in out kita nonaktifkan, kemudian di multipass, kayak multipass kita aktifkan seperti yang sudah kita lakukan di tutorial sebelumnya ya. Kita atur di sini untuk pemakanan arah nyamping itu 3 kali supaya habis, maka kita samakan saja. Kemudian checklist keep cooldown, kemudian langsung ke linking parameter. Kalau kita checklist clearance-nya ya, retract-nya kita kecilkan saja, misalkan 15. Ini juga kita kecilkan 1. Kemudian depth cut-nya ya, depth cut-nya itu patokannya dari 0. Kalau ini dari posisi apa namanya itu, benda posisi awal permukaannya tingginya berapa. Nah, kalau ini depth cut berarti kan kedalamannya kalau berdasarkan gambar ini 10 ya, 10. Ini 10 patokannya, pembacaannya dari 0. Maka karena ini incremental, kita ketik di sini min 10. Oke. Kemudian yang lain tinggal pilih coolant. Nah, di flood kita on. Ya, untuk pengaturan ini sebenarnya tidak jauh beda ya dengan kontur yang kita lakukan di 2 dimensi. Oke. Ini sudah jadi ini ya, tinggal kita cek. Di sini. Nah, kita on saja. Nah, ini seperti ini. Oke. Ya, kita percepat biar lebih cepat. Nah, ini dia kontur 3 dimensi ya, Pak. Proses konturnya itu pada benda bentuk 3 dimensi. Nah, ini udah selesai. Kita simulasikan. Nah, oke, kita lihat simulasinya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya, ini kontur. Atau kalau kita pengen ulangi, kita ini kan ya, lan. Oke, nah ini seperti ini kontur. Ya, jadi untuk pembentukan arah luarnya saja pada benda 3 dimensi. Oke, sudah selesai. Mudah-mudahan dapat membantu dan bermanfaat.